Halo para pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh belahan dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang hampir tak terungkap sama sekali. Kasus ini terjadi di negara Taiwan pada tahun 1990 dan pelakunya berhasil menutup jejak dengan sangat rapi. Setelah setahun kasus ini buntu, penyelidikan akhirnya menemukan titik terang. Sang pelaku memilih untuk mengakui seluruh perbuatannya. Tetapi alasan dia mengaku sangatlah aneh. Dia bukan takut kepada pihak kepolisian. Dia bukan juga telah dihantui rasa bersalah. Tetapi dia terpaksa untuk mengaku. Karena kepala korban yang dia pisahkan terus menghantui kehidupannya sepanjang hari. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Kisah ini bermula pada tanggal 2 April 1990. Mariko Iguchi, seorang mahasiswi tingkat akhir dari Universitas Ochanomizu, Jepang, tiba dengan selamat di negara Taiwan. Dia melakukan perjalanan seorang diri dan perjalanan ini telah lama dia rencanakan. Tujuan pertama Mariko adalah kota Taipei, pusat politik, ekonomi, dan budaya Taiwan. Mariko menginap di Taipei International Youth Home dan dia menghabiskan tanggal 3 April 1990 untuk menjelajahi kota. Lalu berlanjut pada tanggal 4 April, dia menuju ke wilayah selatan. Selama beberapa hari berikutnya, dia mengunjungi kota Tainan. Di sana, dia pun bertemu dengan seorang supir taksi bernama Lee, yang kemudian Lee tersebut menunjukkan berbagai tempat wisata kepada Mariko. Beberapa hari berselang pada tanggal 7 April, Mariko terlihat menaiki kereta Fuxing Express untuk menuju wilayah Kaohsiung. Sekitar waktu tengah hari, Mariko keluar dari gerbang stasiun dan saat itulah jejak Mariko tiba-tiba saja menghilang. Keluarga Mariko mencoba menghubunginya berkali-kali tetapi tidak pernah mendapatkan respon. Tiket kepulangan ke Jepang pada tanggal 18 April tidak dibatalkan, tetapi Mariko tidak pernah menaiki pesawat tersebut. Catatan imigrasi tidak menunjukkan data keberangkatan untuk Mariko. Dan di tanggal 18 April itu, ibu Mariko yang bernama Hisako Iguchi menjemput putrinya di bandara. Tetapi setelah menunggu hampir seharian, Mariko tidak pernah tiba. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk terbang ke negara Taiwan pada tanggal 25 April. Masih dalam perasaan khawatir, ibunya membuat laporan kehilangan Mariko kepada Badan Kepolisian Nasional Taiwan dengan harapan mereka dapat menemukan keberadaan putrinya. Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1990, polisi menerima informasi kalau Mariko telah dieksekusi dan dikubur di sebuah pemakaman yang terletak di wilayah Shinshi Township, Tainan. Tetapi di saat itu, polisi masih belum menemukan di mana tepatnya jasad itu berada. Kemudian karena supir taksi yang sebelumnya bernama Lee tinggal di Tainan dan dia juga merupakan orang terakhir kali yang diketahui melakukan kontak dengan Mariko, polisi pun langsung membawanya untuk diinterogasi. Namun karena tidak cukup bukti yang mengarah kepadanya dan dia juga memiliki alibi yang kuat, polisi pun membebaskan Lee sehingga membuat penyelidikan menemui jalan buntu. Singkat cerita, pada bulan Oktober 1990, polisi kembali menginterogasi seorang supir taksi lainnya yang bernama Liu Sukyang. Ketika itu kondisi mental pria tersebut sedang tidak stabil. Pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan juga tidak konsisten, sehingga polisi tidak mendapatkan informasi yang berguna darinya. Akhirnya mereka membebaskan Liu, namun tetap dalam suatu pengawasan. Berlanjut pada bulan Desember, imbalan untuk informasi yang mengarah kepada pelaku utama menjadi naik hingga 1 juta dolar Taiwan. Meskipun jumlahnya cukup besar, tetapi tidak ada satupun orang yang melapor. Kemudian pada tanggal 4 Januari 1991, polisi menemukan mayat perempuan tak dikenal di sebuah ladang tebu yang terletak di distrik Huli, Taichung County. Awalnya mereka mengira kalau itu adalah Mariko karena tubuhnya tampak mirip. Tetapi setelah dilakukan ronsen di bagian giginya, ternyata hasilnya tidak cocok. Sehingga membuat kasus ini pun berlarut-larut.
Hampir setahun setelah Mariko menghilang, penyelidikan akhirnya berbalik menguntungkan pihak penyidik. Sebuah sumber terpercaya menunjuk Liu Sukyang sebagai tersangka utama. Pada tanggal 4 Maret 1991, polisi menangkap Liu yang sedang berada di rumahnya. Di momen itu, dia menangis terseduh-seduh dan langsung mengaku kalau dialah yang sudah mengeksekusi Mariko. Saat itu Liu mengatakan setiap kali dia memejamkan mata, dia seketika pasti melihat kepala Mariko. Kepala itu benar-benar mengerikan, terpisah dari badan dan berlumuran cairan merah. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa melarikan diri dari bayangan tersebut. Sebelum kita membahas bagaimana Liu mengeksekusi Mariko dan di mana dia membuang jasadnya, mari terlebih dahulu kita bahas sedikit latar belakang dari Mariko. Mariko Iguchi lahir pada tanggal 24 Mei 1967. Dia berasal dari sebuah keluarga kelas menengah yang berkecukupan. Orang tuanya tidak kaya raya, tetapi mereka selalu memastikan Mariko mendapatkan pendidikan terbaik. Mariko tumbuh menjadi wanita muda yang ceria. Dia memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, dan dia selalu senang mempelajari hal-hal baru. Mariko sangat menyukai budaya Tiongkok dan bahkan Mariko terpilih menjadi ketua Asosiasi Studi Tiongkok di kampusnya. Mariko dikenal cukup teliti, dia selalu merencanakan sesuatu dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang salah. Setiap kali Mariko pergi traveling, Mariko pasti selalu memberikan kabar kepada keluarganya tentang kegiatan-kegiatan yang sedang dia lakukan. Terkadang juga dia mengirimkan kartu pos atau surat kepada ibunya. Oleh karena itulah, saat Mariko memberitahu kepada orang tuanya kalau dia akan traveling ke negara Taiwan seorang diri, orang tuanya tidak merasa khawatir. Mereka sangat percaya kalau Mariko bisa menjaga diri. Sebelum tiba di Taiwan, Mariko sudah membuat jadwal untuk perjalanan ke tempat-tempat yang akan dia kunjungi. Lalu mari kita beralih untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Selama beberapa hari pertama Mariko di Taiwan, semuanya berjalan sesuai rencana. Mariko menghabiskan 2 hari pertamanya di wilayah Taipei, dan pada pagi hari tanggal 4 April, dia mengirimkan sebuah surat kepada ibunya untuk menceritakan kegiatan-kegiatannya. Lalu pada sore hari, Mariko menaiki kereta api menuju ke wilayah Tainan, dan di sana dia bertemu dengan seorang supir taksi bernama Lee. Mereka langsung akrab. Lee menemani Mariko untuk berkeliling ke tempat-tempat populer yang ada di sana. Lalu ketika Mariko tidak menemukan tempat menginap yang cocok, Lee pun mengajaknya untuk singgah di rumahnya terlebih dahulu. Mariko langsung setuju dengan penawaran itu. Salah satu hal yang sangat dihargai oleh Mariko saat traveling adalah bertemu orang baru dan belajar budaya lokal secara langsung. Tinggal dengan sebuah keluarga orang lokal terasa seperti sebuah pengalaman yang dia cari. Dan di tanggal 5 April serta 6 April, Lee menemani Mariko sepenuh hari. Lalu di tanggal 7 April, Mariko mengirimi keluarganya surat. Dan di saat itulah kabar terakhir yang keluarganya terima dari Mariko. Kasus hilangnya Mariko setelah itu menarik perhatian serius dan memberikan dampak finansial yang cukup besar untuk negara Taiwan. Saat itu pendapatan negara sangat bergantung pada dunia para wisata, khususnya dari turis Jepang. Dan akibat terjadinya kasus ini, jumlah wisatawan Jepang turun drastis hingga mencapai 10%. Pemerintah Taiwan juga menganggap pentingnya masalah ini, dan pihak kepolisian segera membentuk tim khusus yang bernama 0407 Joint Task Force. Kemudian di sisi lain, ketika polisi menginterogasi Lee, penyidik membenarkan kalau Lee ini adalah orang baik. Dia tidak hanya mengantarkan Mariko ke stasiun pada tanggal 7 April, tetapi dia juga meminta kepada kondektur kereta untuk menjaga Mariko. Dia mengatakan Mariko ini pergi seorang diri, dia tidak fasih berbahasa Mandarin. Saat dikonfirmasi, kondektur tersebut pun berkata benar. Mariko naik ke kereta seorang diri untuk menuju ke stasiun Kaohsiung. Setelah mengesampingkan Lee, penyidik kemudian berfokus pada apa yang terjadi di stasiun Kaohsiung. Mereka menyisir area dan menanyakan apakah ada orang-orang yang sempat melihat keberadaan Mariko. Namun faktanya, stasiun itu adalah stasiun transit paling sibuk di wilayah tersebut, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadari tentang keberadaan Mariko. Apalagi wajah korban juga terlihat seperti warga lokal. Lalu yang sebenarnya terjadi, ternyata disinilah Mariko bertemu dengan Liu Sukyang, seorang supir taksi aneh dan kelak akan mengeksekusi Mariko.
Sebelum tertangkap, beberapa sumber sempat memberikan informasi tentang Liu. Liu dikenal sebagai seorang pria antisosial yang tinggal sendirian. Dia sudah berusia 35 tahun dan memiliki riwayat sebagai orang yang kasar dan agresif. Liu sering mengaku kepada teman-temannya kalau dia sangat membenci kucing dan anjing yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan saking bencinya, dia membeli sebuah busur panah untuk menghabisinya di malam hari. Hal ini tentu membuat para teman-temannya merasa ngeri ketika mendengarkan. Singkat cerita, setahun setelah Mariko menghilang, sebuah petunjuk baru pun muncul dengan menunjuk Liu sebagai pelaku. Seorang saksi membuat laporan kalau dia sempat melihat Mariko sedang makan mie bersama Liu di sebuah warung yang berada dekat rumah Liu. Polisi mencoba mencari penjual mie tersebut untuk mengkonfirmasi, dan ternyata hal itu benar. Polisi segera pergi menuju ke rumah Liu. Liu kemudian membuka pintu dengan wajah lelah dan ketakutan. Ketika penyidik mulai meminta keterangan, hal pertama yang dia katakan adalah tanggal berapa hari ini. Ucapan itu adalah pernyataan yang aneh. Biasanya jika polisi datang menjemput untuk menangkap, seseorang seharusnya bertanya apa yang sedang terjadi, bukannya malah bertanya hari apa di saat itu. Akhirnya polisi pun langsung memberitahu kalau hari itu adalah tanggal 4 Maret 1991. Mendengar jawaban polisi, wajah Liu tiba-tiba menjadi muram. Dia tampak sangat terpukul dan sempat pingsan di tempat. Lalu ketika dia kembali sadar, dia pun mengakui kalau dialah pelakunya. Kasus Mariko ini sangat terkenal dan telah berlangsung begitu lama, sehingga pada tanggal 5 Maret, Liu langsung dipindahkan ke kantor kejaksaan distrik Kaohsiung atas dugaan pengeksekusian. Namun ketika berada di hadapan jaksa, Liu tiba-tiba menyangkal dengan mengatakan kalau dia tidak mengenal Mariko. Karena tidak ada kemajuan, dia pun ditahan di fasilitas penahanan. Masih pada hari yang sama, Liu sempat mencoba mengeksekusi diri, tetapi kemudian seorang penjaga berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Berlanjut selama 2 hari berikutnya, para penyidik mendesak Liu untuk menceritakan kejadian yang lebih rinci. Awalnya Liu berbicara terbata-bata, namun setelah ditenangkan barulah perkataannya dapat dipahami. Dia bercerita dari awal mula dia bertemu dengan Mariko, dan awalnya terdengar ada sesuatu yang menyimpang dalam cara dia bercerita tentang Mariko. Menurut pengakuan Liu, pada tanggal 7 April 1990, dia melihat Mariko berjalan sendirian melalui lorong-lorong yang ada di jalan Jiangwo. Jalan tersebut masih berada di dekat stasiun Kaohsiung. Mariko terlihat membawa ransel, lalu Liu mendekati Mariko dengan sepeda motornya, dan seketika percakapan pun terjadi dengan menggunakan buku serta bahasa isyarat. Mariko mengatakan kepada Liu kalau dia sedang mencari tempat penginapan, dan kemudian Liu menawarkan kepada Mariko untuk tinggal di rumahnya yang berada di distrik Xiaogang. Saat itu Mariko mengira kalau Liu ini adalah warga lokal lainnya yang juga baik hati seperti Li yang sebelumnya sempat memberikan bantuan kepada dirinya. Akhirnya Mariko pun naik ke boncengan motor milik Liu. Sebelum sampai di tempat Liu, mereka terlebih dahulu menghabiskan waktu sore dengan berkeliling kota, mengunjungi Chengqing Lake, Fengshan, Datong Department Store, dan barulah mereka tiba di rumah Liu pada malam harinya. Sesudah berada di kediaman Liu, tiba-tiba saja di malam itu Liu mengajak Mariko untuk melakukan hubungan badan. Mariko jelas menolaknya dan langsung bergegas tidur ke dalam kamar. Dia benar-benar merasa ketakutan. Dan ternyata di samping itu penolakan tersebut membuat Liu benar-benar marah. Dia merasa telah dihina oleh Mariko. Beberapa jam kemudian, pada dini hari tanggal 8 April ketika Mariko sudah tertidur dengan lelah, Liu mengambil busur panahnya lalu menembakkan 4 anak panah ke arah Mariko tepat pada bagian kepalanya. Setelah Mariko tewas, dia mengambil uang Mariko, melakukan tindakan nonoh ke jasadnya, lalu memisahkan kepala Mariko dan meletakkannya ke dalam sebuah kantong plastik. Kemudian Liu membungkus tubuh Mariko dengan menggunakan spray, dan besok malamnya dia membuang jasad itu di sebuah lokasi terpencil. Selain itu, Liu juga membuang pakaian yang berlumuran cairan merah, busur panah, dan ransel milik Mariko. Untuk menutupi jejaknya, Liu menghanguskan Mariko dengan bensin. Bahkan dia juga membakar ranjang yang pernah dipakai oleh Mariko. Lalu entah apa alasannya, Liu membuang bagian kepala Mariko di tempat yang berbeda.
Setelah menghancurkan seluruh bukti, Liu mengira kalau dia telah lolos dari hukuman. Namun ternyata di saat itulah teror-teror mulai muncul kepada dirinya. Sejak malam itu Liu merasa seperti ada sesuatu hal lain di rumah itu yang tinggal bersamanya. Dan tak lama kemudian, menurut pengakuan Liu, kepala Mariko secara tiba-tiba muncul terus-menerus di hadapannya. Dan kepala itu selalu bertanya mengapa Liu mengeksekusi Mariko. Gangguan gaib itu menjadi tak tertahankan sehingga membuat Liu berpindah ke mobil taksinya dan meletakkan beberapa jimat serta patung Buddha dengan tujuan untuk mengusir arwah Mariko yang gentayangan. Perilaku Liu berubah dan itu tidak luput dari perhatian. Pernah suatu ketika pada tanggal 4 Februari 1991 sebelum dia ditangkap, seorang pengemudi taksi lainnya yang bernama Wang sedang mengobrol dengan petugas pengatur taksi di kantor pusat. Lalu di tengah obrolan mereka, si petugas terdiam dan menunjuk ke arah luar jendela. Kemudian keduanya langsung melihat Liu berlarian melintasi tempat parkir yang cukup ramai. Dia tampak memegang sebuah patung Buddha emas dan masuk ke dalam mobil taksinya seperti orang yang sangat ketakutan. Ekspresi wajahnya menunjukkan kalau dia sedang panik. Dia melihat ke area sekitar seperti seolah-olah ada orang lain yang sedang mengejarnya. Kejadian seperti ini bukan sekali terjadi. Wang dan rekan lainnya terus mengamati perilaku aneh dari Liu selama berminggu-minggu. Sejak saat itu, Wang mencoba menghubungi temannya yang merupakan seorang polisi. Dan ketika dia mengecek beberapa dokumen, ternyata Liu ini memang sedang berada dalam pantauan tersangka yang belum terverifikasi pada kasus Mariko. Kabar tentang perilaku Liu yang semakin aneh membuat detektif Lin Xiaoji menempatkan Liu sebagai orang dalam pengawasan selama 7 kali 24 jam. Detektif tersebut mengikuti Liu sepanjang hari dan dia baru menyadari kalau Liu tidak pernah meninggalkan mobil taksinya. Liu mengangkut penumpang sepanjang waktu, lalu tidur di taksinya di malam hari. Liu masuk ke dalam rumah hanya untuk menggunakan kamar mandi saja. Dan setiap kali dia masuk ke sana, dia pasti selalu melakukan ritual panik. Mengamati sekelilingnya, berlari masuk sebentar dan kemudian bergegas kembali ke dalam taksi. Taksi Li tersebut telah penuh dengan patung dan kertas jimat, sehingga hampir membuat tidak bisa melihat ketika mengemudi. Liu benar-benar kehilangan akal sehat. Dia frustasi dan takut terhadap hantu Mariko, sehingga Liu pun pergi ke sebuah kuil bernama Kuil Fuang untuk meminta bantuan kepada seorang biksu. Menurut pengakuan biksu tersebut, Liu berkata setiap kali lampu padam dan saya jauh dari kitab suci Buddha, Nona Mariko pasti datang ke saya untuk bertanya mengapa saya mengeksekusinya, mengapa saya melakukan itu. Saya lebih baik mengeksekusi diri daripada mendengar perkataan-perkataan tersebut. Kemudian biksu itu pun mengatakan kepada Liu, kalau di tanggal 4 Maret 1991 nanti akan menjadi ujian besar dalam hidup Liu. Dan jika dia tidak melewatinya, maka dia akan menghadapi suatu kehancuran. Dan sulit dibantah kalau si biksu itu salah, di mana pada tanggal 4 Maret tersebut adalah tanggal ketika polisi resmi menangkap Liu. Terlepas dari itu semua, meskipun mungkin Liu satu-satunya orang yang dihantui oleh Mariko, tetapi bukan dia saja yang mengalami sesuatu hal aneh setelah berita kematian Mariko menyebar. Beberapa warga di kota tersebut mulai menerima sebuah panggilan telepon misterius dari nomor tak dikenal. Ketika diangkat, mereka akan mendengar suara wanita yang berbicara bahasa Jepang dalam keadaan panik. Hal ini sungguh menyeramkan karena di Taiwan sendiri sebagian besar orang berbahasa Taiwan dan Mandarin. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang kejadian ini. Lalu di sisi lain, akhirnya Liu mengakui perbuatannya di tanggal 4 Maret dan kemudian dia ditahan pada tanggal 5 Maret 1991. Polisi berulang kali menanyakan di mana dia membuang jasad Mariko, tetapi ceritanya terus berubah. Sekali dia berkata di Tainan County dan besoknya dia berkata di Tainan City. Petugas terus bolak-balik di kedua area itu, tapi tetap tidak menemukan apapun. Lalu pada tanggal 7 Maret, Liu akhirnya memberikan lokasi spesifik. Liu membuang jasad Mariko di area terbuka, tepatnya di Chongmin 13th Street, Tainan City. Bagian kepala dia buang di pembuangan sampah di dekat gereja Nanmen Presbyterian.
Pada tanggal 8 Maret, polisi menemukan tempat Liu membuang tubuh Mariko. Mereka menggali lokasi tersebut keesokan harinya dan langsung menemukan lebih dari 100 fragmen tulang dengan berbagai ukuran di bawah akar pohon tumbang. Tulang-tulang itu segera dikirimkan ke Taipei untuk diidentifikasi. Namun di balik penemuan itu, cerita janggal muncul kembali. Pemilik tanah tempat penemuan tulang menceritakan kalau dia telah mencoba meratakan lahan tersebut beberapa kali selama setahun terakhir. Namun setiap kali bulldozer mendekati tempat posisi tulang dikubur, bulldozer tersebut pasti secara misterius tiba-tiba macet dan tidak bisa menyala lagi. Namun keuntungan di balik itu, tulang-tulang tersebut tidak terganggu. Menurut laporan polisi, selain tulang mereka juga menemukan beberapa barang seperti senter, pakaian, payung, dan busur panah yang digunakan untuk mengeksekusi. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1991, ibu korban yaitu Hisako terbang kembali ke Taiwan. Di waktu yang bersamaan, tulang belulang Mariko diperiksa oleh 2 ahli forensik ternama di Asia. Mereka adalah Dr. Yang Ji-sung, seorang ahli patologi forensik asal Taiwan, dan juga Dr. Henry Lee, seorang ilmuwan forensik terkenal. Dan akhirnya mereka pun mengkonfirmasi tulang-tulang itu benar milik Mariko Iguchi. Adapun bagian kepala Mariko, polisi berencana untuk mencarinya di wilayah Rende Township. Tetapi karena biaya penggalian tempat pembuangan sampah itu sangat tinggi, jadi pencarian pun dibatalkan dan kepala Mariko tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, pada tanggal 11 April 1991, Liu Xiuqiang resmi didakwa dengan kasus pengeksekusian, pencurian, kekerasan seksual, dan pembuangan jasad. Lalu pada tanggal 24 November 1991, setelah pertempuran hukum yang cukup panjang dan kesaksian dari banyak orang, pengadilan distrik Kaohsiung sempat menjatuhkan hukuman eksekusi kepada Liu Xiuqiang. Namun, evaluasi psikiatri menyatakan kalau dia menderita masalah kesehatan mental, sehingga hukuman untuknya berubah menjadi penjara seumur hidup dengan pencabutan hak sipil permanen. Sesudah kasus ini resmi ditutup, salah satu penyidik menyadari sesuatu yang tidak biasa pada plat mobil taksi milik Liu. Nomor platnya adalah 0344498. 3 digit pertama yaitu 034 sesuai dengan bulan Maret tanggal 4, hari di mana Liu resmi ditangkap. Lalu 4 digit terakhir yaitu 4498 terdengar seperti kematian, tanggal 9 dan tanggal 8 dalam tulisan warga Cina. Polisi menemukan lokasi pembuangan jasad pada tanggal 8 Maret, lalu mereka menggali tulang belulang pada tanggal 9 Maret. Semua konspirasi ini seolah-olah menyatakan kalau plat mobil tersebut telah meramalkan semuanya. Pada tanggal 3 Mei 1993, sisa jasad Mariko dikremasi di Taiwan. Ibunya yaitu Hisako melakukan kembali perjalanan ke Taiwan untuk membawa abu jasad putrinya ke negara Jepang. Kisah Mariko ini telah banyak diadaptasi oleh beberapa media produksi. Sebagian besar berfokus pada unsur horor dan supranatural yang terdapat di dalam kasusnya. Ada satu kejadian lain yang mungkin perlu disebutkan. Jadi selama penyelidikan berlangsung, salah satu petugas mengatakan kalau dia sempat merasa didorong oleh seseorang dari belakang ketika dia memasuki rumah pelaku. Lalu ketika dia berbalik badan, dia tidak melihat siapapun. Kemudian dia sedikit percaya kalau itu adalah roh Mariko yang mengarahkannya kepada kebenaran. Dan mungkin saja begitu, mungkin dengan cara tertentu Mariko dapat membantu menangkap pria yang telah mengeksekusinya. Apakah roh Mariko benar-benar menghantui Liu, atau itu hanyalah rasa bersalah Liu yang cukup mendalam sehingga membuat akal sehatnya rusak? Namun kita tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi yang jelas, dengan begitu Liu pun mengakui seluruh perbuatannya. Liu masih hidup sampai saat ini. Dia membusuk di penjara dan telah ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Sementara itu Mariko, dia telah tiada. Tubuhnya yang utuh datang ke Taiwan, berakhir menjadi abu, pulang bersama ibunya ke negara Jepang. Namun sangat disayangkan kepala Mariko tak pernah ditemukan sampai video ini dibuat. Jadi apakah keadilan telah benar-benar ditegakkan? Hidup Mariko diregut dengan cara brutal hanya karena dia menolak rayuan pelaku yang hendak melakukan tindakan tak senonoh kepadanya. Pengeksekusian tentu tak pernah bisa dibenarkan, tetapi dieksekusi karena alasan yang begitu sepele tampaknya sangatlah terdengar begitu kejam.
Andai saja kamu adalah Mariko, seorang wanita muda yang sedang menjalani mimpi berkeliling dunia, malah direnggut dengan cara yang seperti itu, apakah kamu akan beristirahat dengan tenang? Atau kamu malah akan memastikan orang yang mengeksekusimu tidak akan pernah lagi merasakan hidup yang tenang? Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.